Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amardian Channel. Dan kali ini di series Nikah dengan WNA, kita ada tamu dari Jakarta. Dan hai Dea. Dan Dea ini Halo. menikah dengan orang Mesir, salah, orang Turki. Iya, Mhm. dan kita kenalnya dulu udah lama ya Dea ya? Dari sebelum aku nikah kayaknya. Oh, dari sebelum nikah, kayaknya dari blog. Eh, Nggak tahu deh. Karena udah Mbak lama. Dian juga banyak banget temenan sama orang-orang Indonesia yang nikah sama orang Turki kan. Jadi entah aku yang nge-add kali atau gimana, aku juga lupa banget karena itu udah lama banget kita Iya, kenalan. udah lama. Dan kita pernah ketemuan 2 kali, sama-sama Mhm. pindah ke Jakarta kalau dia dari Turki dan kalau saya dari Saudi. Dan kita ketemu mau bikin konten, belum sempet-sempet karena kesibukan dan waktunya susah juga ketemu. Dan sekarang akhirnya bisa ketemu sama Dea. Mhm. Nah, sekarang kita mau ngobrolin biasalah, gimana cara ketemu dengan suami, terus reaksi keluarga Dea dan keluarga suami bagaimana. Sama yang ketiga itu culture shock, karena Dea abis nikah ke Turki ya, bahkan nikahnya Mhm. juga resepsi dan pestanya di Turki. Nah, itu pasti ada culture shocknya, walaupun sama-sama Islam, sama-sama Muslim, tapi pasti budayanya berbeda. Nggak jauh-jauh banget sih ya. Pertama, gimana ketemunya Dea sama Mustafa? Ketemu sih, dulu kan emang aku tuh pengen banget kuliah di Turki. Pengen ke Turki sih sebenarnya, pengen liburan atau kuliah atau gimana gitu. Terus senang-senang banget ke Turki itu dari SMA sebenarnya, senang Turki, semua yang tentang Turki karena suka sejarahnya kan. Hmm. Terus pas itu sempet tuh nggak kepikiran lagi pengen ke Turki, terus pas kuliah mulai aktif-aktif cari informasi buat kuliah di Turki ya. Waktu itu aku udah semester 4 kalau nggak salah waktu nyari-nyari. Ya, tadinya mau buat daftar S1 cuman kayak tanggung udah setengah jalan juga kan gitu kuliah. Ya udah akhirnya cuman nyari orang-orang Turki aja buat pengen belajar bahasa Turki waktu itu. Random aja, nggak ada Oh, orang. jadi Terus memang bukan nyari suami ya bukan tujuannya? emang Mm-mm. tujuannya emang pengen nyari teman, tadinya teman orang asing. Terus habis itu aku nge-add mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki juga kan. Waktu itu nggak banyak. Waktu tahun 2012 tuh masih sedikit. Terus nemu Mustafa ini dari salah satu mahasiswa Indonesia yang kuliah di Turki. Di Facebooknya aku nge-add random. Iseng dan Oh, lupa juga kapan nge-add-nya gitu. Nah udah gitu, itu sempat didiemin tuh Mustafa sama aku. Jadi aku tuh nge-add-nya, di approve-nya sama dia udah lama, cuman aku nggak pernah say hi, nggak pernah nggak pernah chat juga. platformnya apa? Facebook. Oh, Facebook. Oke, ada grup Mm-mm. ya? Grup Facebook. Nggak di grup Facebook, aku emang random aja nge-add. Dari friend list-nya anak PPI Turki waktu itu. Oke, PPI Turki. Jadi ada salah satu anak PPI Turki yang temenan sama Mustafa, aku nge-add aja. Iseng. Pokoknya nggak ada nama-nama Turkinya, aku add aja gitu loh. Oh, gitu. Jadi di sana terus Random. akhirnya chat, ngobrol, nanya-nanya soal Turki. Yang chat duluan justru Mustafa, udah gitu Mustafa chat, udah gitu kata dia pakai bahasa Inggris, cuman kan waktu itu bahasa Inggris aku jelek banget, jadi aku agak males buat balesnya, karena males aja. Tapi waktu itu Tapi dia udah bisa belajar-belajar bahasa Turki nggak? no, belum. Jadi karena pengen pengen doang, tapi belum gerak gitu loh. Udah gitu udah tuh. Akhirnya Mustafa ngechat beberapa kali, aku kan gak enak juga. Akhirnya aku bales dan pakai Google Translate juga. Waktu itu ada beberapa kata yang aku nggak bisa. Akhirnya kita ngobrol. Terus ya kita temenan. Habis temenan, akhirnya dia bilang dia suka sama aku pas ulang tahun aku. Oh, Kirim surat udah berapa gitu di lama tuh? Facebook. Berapa lama chat? Kenalannya kayaknya kita temenan nih, aku sama dia temenan di Facebooknya bulan Februari 2012, terus Mm-mm. November 2012 dia bilang dia suka sama aku, terus udah gitu Oh, dia bilang dia lama mau ke ya? Indo. Mm-mm. Ya, terus Hampir udah gitu setahun. dia bilang
Dia bilang mau ke Indonesia katanya buat ketemu sama keluargaku. Dia mau bilang kalau dia serius katanya gitu. Oh, Akhirnya Mustafa datang ke Indonesia bulan Agustus 2013. oh dari November lama terus LDR-nya setahun ya, kurang lebih setahun lagi setelah habis. Iya. Nah, oh Mm-mm. terus apa namanya tuh kan kemarin lihat kan waktu ketemu Mustafa bisa lancar banget bahasa Indonesianya, terus dapat penghargaan yang dari Pak Jokowi ya, Mm-mm. yang speech Indonesian speech buat foreigners. Kontes. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu waktu itu Mustafa udah bisa bahasa Indonesia. Dulu emang Mustafa bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Itu pun belajar dari temen satu apartemennya. Jadi dulu Mustafa satu apartemen sama orang Indonesia yang kuliah di Turki. Kayak teman kosan lah ya kalau di Indonesia. Terus udah gitu belajar, tapi waktu itu belajarnya cuman kayak apa sih namanya? Kayak perkata aja gitu loh, Mbak. Iya. Nggak belajar susunan kalimatnya gimana, SPOK-nya gimana gitu. Terus setelah itu dia ketemu sama orang Malaysia, terus belajar bahasa Indonesia itu dari teman Malaysianya ini. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia Mustafa yang dulu itu ada sari-sari Melayunya. Karena Hmm. dulu dia belajar serius buat tahu status yang aku tulis di Facebook. Kayak Wah, gitu. keren. Itu Tapi kan dulu bukan aku dia alay banget. belajar bahasa Turki ya, malah Mustafa aja. Mm-mm. Terus Oh, ya udah akhirnya pas pacaran ya dia belajar. Terus setelah nikah kita malah seringan ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Bahasa Turkinya oh, enggak. iya. Kayak gitu. Eh, bahasa Turkinya malah ini, tapi pasti dia bisa lah sedikit-sedikit. Ya bisa untuk Kayak komunikasi sama sampai. mertua aja. Karena mertua kan nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus Hmm. Mustafa juga dulu pernah ninggalin aku di rumah mamanya 2 mingguan kayaknya waktu aku baru pertama kali ke Turki. Jadi dia kan ninggalin kerjaan tuh di Ankara, jadi balik ke Ankara, aku ditinggal di Düzce di kampungnya dia sama keluarganya dia yang notabene bahasa Turki semua gitu. Oh, Ada satu ipar aku bisa bahasa Inggris, cuman itu pun terbatas. Terus karena kepepet ya mau nggak mau bisa bahasa Turki sedikit. iya. Terus apa namanya nikahnya terus itu 2013 Agustus ya. Terus nikahnya tahun berapa? Nikahnya tahun 2014, bulan Oktober, 14 Oktober kita nikah. Itu pun dadakan sih sebenarnya. Karena rencana nikah itu pengennya 2015 kan. Pengennya aku kerja dulu, terus berkarir dulu di Indonesia setahun lah ya. Tapi Hmm. karena nggak enak juga ya LDR kelamaan, dosa juga gitu loh. Walaupun LDR kan kita ngerasa itu bukan hal yang baik juga gitu. Akhirnya Mustafa memberanikan diri buat gimana kalau kita nikah aja tahun depan habis kamu lulus S1 kata dia gitu. Mm-mm. Aku bilang, aduh buat minta izin pacaran sama dia aja kan ke keluarga aku agak susah ya waktu itu karena kan uh, mereka masih masih mikir kalau orang asing itu nggak serius atau gimana kan stigma orang bule itu di Indonesia kan agak kurang bagus Iya. terutama di keluarga aku ya karena takutnya ditinggalin atau gimana disiksa lah di Turki Oh, atau gimana jadi lain-lain iya. terus udah gitu setelah diizinin terus aku kayak nggak tahu diri banget udah diizinin gitu terus minta nikah lagi kan itu aja sempat kayak debat-debat dulu sama Mustafa akhirnya ya udah Bismillah deh ya karena niatnya bagus jadi ya udah aku mau izin tapi kamu bantuin aku izin akhirnya dia ngirim kayak surat lamaran gitu lewat teman kita yang pulang ke Indonesia waktu itu Oh, dia titipin ke situ terus aku kasih ke orang tuaku habis itu kita Skype dan akhirnya Mustafa ngelamar aku di situ di depan orang tuaku ya udah akhirnya kata orang tuaku ya kalau emang kalian niatnya udah bagus kita juga jadi orang tua bakal berdosa kalau kita menentang itu katanya tapi kalian harus ingat kalau misalnya kita tuh nggak punya tabungan sama sekali untuk nikah buat kalian bener-bener lama-lama masih katanya muda gitu banget ya. ya lulus kuliah banget 1 bulan lulus kuliah langsung nikah Umur berapa tuh Dea? aku masih 21 sih mau 22 waktu itu Sama, waktu aku nikah juga 21, baru ulang tahun. Ulang tahun Januari, nikah Februari. Ih, cepet banget sama aku juga prosesnya hampir sama kayak Mbak Dian. Jadi aku lulus Agustus,
Terus September itu full di rumah, terus Oktobernya nikah dan langsung ke Turki gitu loh. Jadi benar-benar gak ada waktu banyak buat keluarga juga waktu itu. Kalau Mustafa umurnya berapa? Mustafa waktu nikah, aku sama Mustafa beda setahun sih, dia 91, aku 92. Ya ampun, kalian masih unyu-unyu banget, 21, 22. Mm-mm. Kalau akunya muda, oke, tapi suamiku 28, jadi 7 tahun bedanya. Dia udah kerja, udah lama juga, udah 5 tahunan gitu. Mhm. Jadi ya, wah itu perjuangan banget. Terus sama-sama belum kerja dong? Kalau Atau Mustafa udah ya? Mustafa udah, tapi dia kayak nge-freelance aja ke waktu itu. Jadi semenjak dia kuliah tuh dia udah nggak minta uang sih sama orang tuanya. Jadi kayak udah kerja sering translate. Karena kan dia kerjaannya emang interpreter, translator gitu kan, Mbak. Iya. Nah, kalau aku bener-bener nggak kerja, pengangguran banget gitu kan waktu itu. Terus ya udah, akhirnya kita bicarain tentang tradisi nikah di Indonesia kayak gimana, di Sunda, khususnya Sunda yang di daerah aku kayak gimana, terus di keluarganya dia kayak gimana, terus biaya-biaya nikah. Pokoknya karena kita nggak ada budget untuk pernikahan, jadi seminimal mungkin gitu loh biayanya. Enak dong, tapi Dibuat Kak, seminimal kalau mungkin. bisa mengerti ya, keluarga mau kecil aja, nggak apa-apa, keluarga aja gitu. Kadang tuntutan budaya, kalau di Indonesia harus yang gimana-gimana. Ya, itu sempet aku minta ke mamaku, aku pengen akad nikah aja. Udah Mm-mm. gitu, keluarga aja. Cuman karena aku anak pertama dan perempuan, terus Dan mau nikah dibawa dengan ke orang Turki. luar. Dia bilang jangan gitu katanya, nanti orang mikirnya apa gitu, kamu Iya. dikiranya ntar gimana gimana. Ya udah akhirnya kita bikin resepsi, dibilang mewah enggak, dibilang sederhana juga enggak, tapi benar-benar uh, budgetnya minim banget gitu loh waktu itu. Di Indonesia atau Cuman di Turki itu? Atau di di luar? Indonesia dulu, Di Indonesia dulu. terus bikin resepsi di Indonesia dulu, terus aku November tahun 2014 bikin resepsi di Turki. Hmm. Karena Mustafa juga kan anak pertama yang nikah di keluarganya. Jadi keluarganya juga pengen ada resepsi. Oh iya, iya. Gitu. Waktu itu ini kok waktu aku lihat video-video Dea nikah, bajunya bagus banget, gaya Turki banget ya ini kerudungnya, bajunya. Kayaknya itu Ya. bagus kok, mewah, nggak seadanya itu udah Itu bagus banget. itu beneran bahannya itu aku beli sendiri, Mbak. Cari bahan yang paling murah tapi cari tukang jahitnya yang bagus. Jadi biar kelihatan lebih Oh gitu. lebih bagus gitu. Itu emang aku gaunnya bikin sendiri tapi itu Wah, less than 3 juta kayaknya 3 juta di untuk satu Turki mungkin ya. gaun. Tapi Nggak, di bagus-bagus Indo. sih kan di Turki. Oh, bikinnya di Indo, bawa ke Iya. sana. Mm-mm. Kalau di Turki nggak akan dapet kayak gaun 3 Iya, juta. makanya di Turki kan lebih ini. Terus kalau pas di Turki, dia nggak cari kerja atau gimana? Soalnya bahasa ya, terkendala bahasa ya. Waktu di Turki aku emang nggak kerja di Turki ya. Cuman waktu tahun 2015 awal aku sempat ikut citizen journalist di Turki, di Net TV. Tapi Net, aku ya. bagian ya kirim-kirim berita dari Turki. Nah itu waktu itu salarinya honornya itu lumayan banget. Kayak aku bisa ngirim buat keluargaku juga di Indo, terus aku bisa ngomong Wow. juga waktu itu. Karena aku nanya-nanya sama Dea kan, gimana dong Mm-mm. caranya gini, tapi nggak satu pun yang lolos videoku. Dan Ya sekarang ya, nggak dicek-cek udah lagi. programnya udah habis juga, udah nggak Mm-mm. ada. Tapi waktu itu membantu keuangan aku banget gitu loh. Yang notabene aku nggak pernah kerja gitu di Turki. Kayak gitu. Agak Mm-mm. susah sih kerja di sana kalau kita nggak ngerti bahasanya. Kecuali kalau kita mau ngajar bahasa Inggris ya. Itu pun kalau mau ngajar bahasa Inggris minimal Harus ngerti punya juga. sertifikat ya Hmm. sertifikat TOEFL atau TOEFL gitu loh. Harus ada. Teaching English as ya TESOL Second lah. ya. Kayak gitu harus ada. Iya, saya Aku juga. sempat Heeh. ambil tuh, tapi nggak kerja, nggak sempet kerja di sana, keburu ke Indo gitu. Mm-mm. Saya kan dulu kita kan pernah ke Turki itu ke Antalya, mau keluar dari Saudi, mau ke Antalya. Memang indah banget, bagus, tapi kok rasanya kok nggak gimana ya kalau aku sendirian, suamiku sendirian, kita nggak tahu bahasanya, anak mau sekolah nggak tahu bahasanya. Jadi kita akhirnya mundur
kayaknya walaupun Turki kita suka iklimnya ya, suka Mm-mm. suasananya di sana, makanannya kita cocok dan Muslim juga banyak ini, cuman kayaknya kalau nggak salah satunya orang Turki agak susah ya karena pekerjaan bahasa susah. Aku juga Mm. kerja di mana paling nggak kalau kita ini international school paling Iya, paling yang paling gitu. ada Dan international school. jadi guru paling, Mm-mm. jadi guru gitu. Agak susah sih buat kita berkarir di sana, buat Iya. orang Indonesia ya. Mm-mm. Terus kalau keluarga Mustafa nerima dengan baik kan ya? Nggak ada masalah kalau dari Nggak ada keluarga masalah. Mustafa. Mm-mm. Soalnya ya orang Turki kayaknya sering banget ngeliat orang Indonesia gitu. Sama kayak orang Mesir sih, sering ngeliat orang Mm-mm. Indonesia, tapi mahasiswa di Kairo. Jadi, eh, tapi mungkin keluarga Mustafa juga udah open minded ya, jadi nggak apa-apa orang dari luar gitu, nggak Mm-mm. masalah. Yang penting Muslim. Santai aja sih. Hmm. Iya, kalau keluarganya Mustafa sih bilang kalau kamu suka, kita bakal suka juga sama dia gitu. Oh, Lebih ke sana. nice. Jadi nggak ada masalah ya. Dan Mm-mm. terus yang ketiga tadi culture shock pas pindah ke Turki nih. Dari Mm-mm. makanannya, dari cara mereka sehari-hari gimana. Nah, kalau buat makanan, jujur aku agak kaget dengan makanan Turki karena Oh ya, mereka kan bumbunya tuh nggak setajam di Indo ya. Terus aku kaget banget waktu makan yogurt sama daging karena di Indonesia kan kita nggak pernah makan daging dicampur yogurt gitu. Nah itu aku nyobain pertama yogurt kali di itu Turki yogurt ya nyoba. kan? Ya, yogurt, Nah, yogurt. Nah itu aku makan Iskender kebab itu mm, udah apa sih kebab Turki itu dia pakai yogurt dan aku tuh udah hampir kayak mau muntah waktu itu karena bau kambing banget gitu loh buat aku bau si dagingnya itu agak kaget. Cuma lama-lama malah aku suka banget sekarang sama Iskender kebab dan sama yogurt itu udah mm, cocok gitu lidahnya. Terus waktu di rumah mertua nyobain corba itu sup-supan sup mm, mm, sup mm. sup khas Turki dan itu tuh pun rasanya waktu awal coba aneh gitu. Tapi lama-lama suka. Untuk Hmm, orang Indonesia mungkin bakal kaget sih nyobain makanan Turki untuk paling nggak pertama yang kalinya. kita bisa seneng yang pertama kali itu apa namanya pizza kan, pizza terus pie ya enak kan? Pide, Pide, oh pide. pide. Hmm, Kita nggak tahu aku sama suami ini pie kita ngomongnya pie pide ya, oh ya pide. Jadi pide, iya. bingung juga kita mesen pie apa sih ya namanya bahasa Inggris PID jadi kayak pie. Oh pide. Terus pizzanya Itu juga. enak. Mm-mm. Terus yang di roll-roll itu yang digoreng kayak isinya keju Borek. borek, iya sigara Iya, borek ya. iya itu enak. Masih cocok sih sama kita. Mm-mm. Masih cocok sama orang lidah Indonesia. Terus kofte juga cocok karena dia kayak perkedel daging gitu kan. Mm-mm. Terus nah baklava, Baklava. baklava itu terlalu manis Kalau buat manis, aku. tapi Iya, ada loh khususnya untuk orang Indonesia. yang ada kan macam-macam baklava ya. Mhm. Nggak semua ada yang nggak disiram sama gula itu manis banget, tapi ada yang kayak jelly-jelly itu enak tuh. Jelly-jelly Iya, agak dia apa bisa dipegang kayak gini. Kayak bukan apa ya? jelly sih. Oh, lokum, Oh Turkish iya, delight. lokum. Itu terus ke gila Lokum. beda ya, bukan baklava. Oh ya baklava Beda, beda. itu yang ya yang dipotong-potong Ya. kue terus dikasih. Kalau Turkish delight itu emang dia yang kayak jelly gitu dan itu pun aku nggak cocok karena terlalu manis dan chewy. Aku nggak terlalu suka sih sama yang chewy-chewy gitu, Aku pernah yang coba kenyal di gitu. Antalya enak banget. Kalau yang di Istanbul malah nggak ada yang suka. Yang Emang dibuat tiap langsung fresh, enak banget. ya itu emang enak kalau yang baru banget gitu. Tapi aku tetap nggak cocok sih sama Turkish Hmm. delight, kurang suka. Terus kalau orang Turki itu sama Dea misalnya ketemu gitu apa ngelihat apa biasa aja atau kayak orang beda gitu?
Ada yang suka karena mereka yang udah pergi haji biasanya yang suka. Jadi Hmm. karena orang Indonesia itu benar-benar bagus banget image-nya untuk orang Turki, apalagi ketika umroh karena kita kan banyak banget Hmm. dan katanya orang Indonesia baik-baik. Aku suka dipijitin kata dia waktu umroh, waktu haji. Terus aku suka suka dibantuin lah sama orang Indonesia karena kita terkenal ramah banget ya negara Indonesia itu. Nah, itu juga kebawa ketika umroh gitu loh. Itu bagusnya image bagus yang orang Indonesia dapatkan dari umroh itu gitu. Ada juga yang nggak tahu, yang aku tuh beberapa kali aku dikira orang Afrika, orang Somalia, orang Cina, orang Cina Jepang. sering banget. Iya, sering banget dianggap itu. Itu yang rata-rata yang nganggap itu yang mereka yang nggak pernah interaksi sama orang asing, yang nggak pernah haji gitu, tuh biasanya nganggapnya, bahkan ada yang pernah bilang, kamu orang Suriah ya, katanya. Padahal kan hidung aku pesek ya. Orang Suriah kan mancung-mancung gitu. Hmm. Karena orang Suriah kan kebetulan pas aku datang ke Turki emang lagi banyak banget. Nah, itu dikiranya kamu orang Suriah ya, kayak gitu. Karena banyak pengungsi Suriah Oh juga iya, kan, waktu banyak. bersamaan dengan kedatangan aku ke Turki gitu loh. Tahun Begitu. 2015 itu ya. 2014. 2014. Tahun 2014 juga aku ke Turki, ke Ankara loh, Dea. Bulan apa? 2013 aku waktu ke Ankara 2013 Januari. Oh, aku Konferensi belum ada belum ya. di Turki. Iya, aku ketinggalan pesawat di sana. Nyantai-nyantai Oh, ternyata itu pas libur libur nasional dan semua semua transport penuh. Mau beli online aku nggak ke sana aja lah. Terus aku ke Hammam dulu. Berhenti aku kan. aja belum pernah ke hammam loh seumur-umur di Turki. Enak tahu kayak di massage gitu. Tapi kan cewek semua gitu Ya, dibersihin. pengen sih, belum sempet aja. Tapi itu image-nya Hammam itu baik nggak sih di sana? Karena apa ya, kalau aku bilang ke Mustafa, misalnya aku pengen nyobain ke hammam tuh dia agak, jangan deh, kata dia. Iya, kayaknya agak kurang baik atau gimana gitu ya. Mungkin apa karena kelihatan semua maksudnya kan kalau Karena kita apa ya, tiap orang kan beda-beda ya. Kalau Mustafa, walaupun kayak sesama perempuan, di hammam kan ngapain gitu, mandi kan, kayak ngelihat satu sama lain walaupun perempuan, jadi kayak weird aja gitu loh buat dia, aneh gitu. ya. Apalagi waktu dia datang ke Indonesia kayak tempat renang dicampurin cewek cowok tuh buat dia aneh gitu. Karena itu beda-beda ya, balik lagi ke orang. Kalau Mustafa emang agak agak strict juga sama hal-hal kayak gitu. Waktu aku ke sana sih kosong dan sepi banget, maghrib gitu. Jadi nyobain aja lah, nyobain gitu. Ternyata ketinggalan pesawat loh ya. Ya, jadi Keenakan. harus beli tiket lagi dan semacamnya. Nah, terus kita kan sama-sama tinggal di negara yang kita nggak tahu bahasanya nih. Pas mau ke pasar, mau belanja, mereka kan orang Turki ya, dan orang Saudi itu nggak bisa bahasa Inggris ya, kurang bisa. Sama ya, kayak gitu. Mereka Gimana? cinta tanah air. Jadi waktu aku awal ke Turki, Mustafa nggak kayak belum berani ngizinin aku pergi sendiri gitu loh. Jadi kalau belanja biasanya dia atau aku berdua sama dia pergi. Oh, Terus tapi aku udah bisa komunikasi sama penjual-penjual sayuran kayak gitu. Indirim warme, ada diskon gak gitu, bu nekadar. Terus emang kayaknya paling cepet deh buat cewek kalau mau belajar bahasa untuk ke pasar aja langsung buat tawar-nawar di situ. Kayaknya iya. lebih cepet gitu. Aku ngerasanya gitu. Terus ya setelah itu dia baru berani ngizinin aku untuk pergi keluar sendiri. Untuk hal-hal kayak gitu Mustafa ngizinin aja. Ya sok aja pergi asal kamu ngontak aku, kamu di mana gitu. Oh iya, bener sih. Aku juga kalau kemana-mana sama suami, ya udah dia yang ngomong, dia yang ini apa-apa nggak pernah sendirian. Kalau sendirian paling ke supermarket yang bisa ambil-ambil sendiri, terus bayar-bayar, nggak usah ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, langsung pulang naik taksi gitu aja. Oke deh, kayaknya udah hampir setengah jam. Nanti Oh iya, kelamaan. berasa. Seru Oke. ceritanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih waktunya ya, Dea. Waalaikumsalam, Dadah. sama-sama. Bye. Jangan lupa juga subscribe ya. Oh, Dea udah Iya banyak dong, banget jangan lupa subscribernya subscribe-nya YouTube-nya. channel Tadi terakhir channel Mbak Dian. 17.000. Mantap. Nanti Mbak Dian juga masuk ke channel aku ya.
Amin, semoga ya Allah. Oke. Kita atur lagi waktunya karena ini susah Iya, banget ngatur waktu. susah banget walaupun sama-sama Jakarta kemarin juga lebih susah lagi. Gagal mulu. Heeh. Mhm. Iya, ini kesempatan kita PSBB jadi kita bisa Zoom-an. Kalau nggak dulu nggak tahu nih soal Zoom. Iya, nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya, Dea. Makasih Ya, waktunya udah boleh. mau Sama-sama. Oke. ditanya-tanya.